Prosesnya masih penyelidikan. Kalau penyidikan baru bisa dijemput paksa. Kayak Togar juga udah ngomong deh di TikToknya bahwa statusnya harusnya ditingkatkan. Pengacaranya kan sekarang Togar, Buan Fahmi, khusus di Polres Jakarta Selatan ya. BPOM sendiri sudah mempunyai produknya. Jadi buat apa ngegeledah, kan logikanya gitu. Kan yang menerbitkan gini loh, prosedur untuk mengajukan izin edar, yaitu sampel produknya harus diserahkan ke BPOM. Begitu pemirsa, berdasarkan sampel itu diperiksa di laboratoriumnya. Memang sih yang Bunda sesalkan kok sesudah gaduh baru ada diumumkan ya. Sebelumnya kan harusnya mereka lebih teliti dong. Terus kemudian juga sertifikat halalnya ada atau tidak. Jadi kalian jangan nanya, ini saya tidak bicara sara ya. Tapi di Indonesia di Republik ini, kulkas aja tuh ada stiker halal. Benar nggak ada yang pernah beli kulkas baru nggak? Ada baru-baru ini. Ada loh stikernya. Jadi dapat pengesahan dari Halal Indonesia. Apalagi produk itu. Malam juga Pisces. Karena kok skincare juga harus diperiksa halalnya. Ya yang Bunda sesalkan itu. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Bentar ya Bunda mau ngambil roti. Jadi nggak ada gerebek-gerebekan. Jadi kalian tuh kalau dapat info, jangan langsung kebakaran jenggot langsung ditelan bulat-bulat, di cross check dulu. Yang namanya pihak sebelah kan udah panik ya, jadi otomatis mereka semua menjadi penyebar fake news itu. Makasih Ratu Mole. Aku mau olesin roti dulu. Kerjaanku makan aja, heran deh. Harusnya bebas Nikita Mirzani. Karena semua yang disangkakan belum ada buktinya. Kan kemarin persidangan kan Dokter Oki udah mematahkan semua tuduhan itu kan gitu. Kalian dengerin nggak kesaksiannya Dokter Oki? Kan tegas, by data. Semuanya dipaparkan oleh Dokter Oki.
Bukan katanya, katanya. Aduh, kalian aja deh urusan sama dia. Kalau Bunda dari sejak kapan-kapan udah nggak simpatik sama dia. Apalagi dia waktu kejadian berfoto di rumah korban kebakaran di Los Angeles itu kan dia malah, kalau di Amerika itu nggak boleh kamu sembarangan, misalnya ada orang mengalami musibah terus kamu foto-foto tuh nggak boleh. Kalau di Indonesia kan boleh, kalau di sana nggak boleh. Ketahuan pemiliknya itu bisa dituntut secara hukum. Dia kan seorang anggota dewan. Masa dia nggak ngerti bahwa di Amerika itu tidak boleh berfoto di depan properti orang, bahkan membuat video di depannya gitu. Ya Bunda ngeliat sih, dia bilang kalau terbukti saya akan bla 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 bla. Sekalian kalau ada yang berani laporin aja ke Dewan Kehormatan itu, Badan Kehormatan DPR RI. Boleh kok dilaporin anggota DPR kalau misalnya anggota DPR yang menyampaikan kabar bohong itu boleh dilaporin. Bikin aja surat tertulis dari masyarakat. Misalnya kalian sekelompok ada 6 orang datang ke DPR, ya sampaikan suratnya, ya kan? Itu masukin ke sekretariat Badan Kehormatan DPR RI bahwa anggota dewan yang bernama ini sudah membuat apa sih namanya, menimbulkan kegelisahan di masyarakat karena membuat pernyataan ABCD sampai dengan jet gitu loh. Digubris dong Badan Kehormatan. Siapa bilang nggak digubris? Jangan salah. Pasti ditindaklanjuti. Kalau misalnya ada yang mau sekelompok orang, berapa orang, ayo Bunda anterin ke sekretariatnya. Suratnya disiapin. Kalian koordinasi dengan Togar misalnya gitu. Supaya dia bantuin bikin konsep suratnya. Mengenai pernyataan anggota dewan yang tidak benar atau menuntut pertanggungjawaban pernyataan anggota DPR RI, itu bisa laporkan ke Badan Kehormatan. Ada prosedurnya. Nggak usah takut. Bisa kok dilaporkan dan ditindaklanjuti. Nanti Badan Kehormatan akan memanggil, kemudian mempertanyakan, bener nggak kamu ngomong gini? Gitu. Terus saksinya nanti akan ditanya, betul, apa yang mengirim surat juga akan dipanggil. Jadi itu lebih efektif daripada kalian nanti cuma ngegerutu di sini. Itu aja bikin suratnya. Aku betah anterin yuk. Monggo. Saya anterin langsung. Makasih Umi Alfia. Enggak, ya bikin surat aja dulu sekelompok orang. Coba kalian konsultasi dengan Togar tuh. Dia pasti mau kok. Dia semangat tuh untuk ngebantu Nikmir. Coba konsultasikan dengan Bang Togar. Thank you, Bella. Jangan belum muda apatis. Bisa. Setiap anggota masyarakat berhak untuk melaporkan wakil rakyat yang tidak mewakili suara rakyat ketika berbicara. Seorang wakil rakyat harus mewakili aspirasi masyarakat. Nah, kalau dia mewakili aspirasi siapa kan gitu. Balola emang suka gitu, nyeplos-nyeplos. Taunya ngilang gitu aja kerjanya lo Balola. Bikin aja suratnya, laporin aja. Biar juga dia koreksi diri, jadi jangan asal ngomong.
karena anggota DPR RI itu juga terikat dengan kode etik. Kalau memang yang tadi disebut namanya itu dia pernah sesumbar seperti itu, ya udah bikin surat bahwa kami menuntut pertanggungjawaban ucapan seorang anggota dewan yang menyatakan adalah dia dapilnya dia, kalau yang saya tahu ya, Selatan Pusat Luar Negeri, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat Luar Negeri. Laporin aja. Dapilnya dia itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan Luar Negeri. Ayo, kalau ada yang mau bikin surat, laporin, gue anterin. Simpel aja, kalau yang kayak gitu-gitu mesti gercep langsung laporin gitu. Masa sebelah sana aja yang kerjanya ngelapor dulu. Kalian gantian dong juga bisa ngelapor. Ya gak sih? Ini roti gue tadi madepnya gimana sih? Aduh. Jelas ya yang tadi ya, malah diem. Yang Bunda jelasin tadi, paham? Jadi anggota dewan itu tidak kebal hukum. Nanti kalau dia dinyatakan bersalah, maka keputusan BK, thank you Widi, keputusan BK itu bisa dijadikan bukti untuk laporan secara kepolisian. Karena kalau prosedur anggota dewan, makasih Widi, prosedur anggota dewan begitu, kalian harus lapor dulu ke Badan Kehormatan, baru apa sih namanya, thank you Widi, baru kalian lapor ke kepolisian. Makasih ya Windy. Kalau ada yang bilang, apa ditindaklanjutin. Bunda kasih tahu sama kalian ya. Saat pileg, hai Sandriani, saat pileg pemilu legislatif, kan ada yang nggak masuk ke legislatif karena suaranya tidak mencukupi. Nah, dia bukan berarti hilang. Dia masuk ke dalam daftar tunggu di PAW. Jadi kalau ada laporan seperti itu anggota dewan, ya, itu malah seneng yang daftar tunggunya. Malah berdoa cepatlah di PAW. PAW itu penggantian antar waktu. Jadi dia nanti atas rekomendasi kesekjenan bahwa didapati temuan bahwa dia melakukan kesalahan ABCD, kemudian diserahkan suratnya ke partai, lalu partai memutuskan untuk menggantikan anggota dewannya, jadi ditarik set, ganti sama yang lain. Ngerti nggak? Kan dulu seingat Bunda, bukan dulu ya, kan KD juga pernah dilaporkan kan ke Badan Kehormatan
mengenai hubungannya waktu itu masih tidak baik dengan anaknya, KD. Pernah dengar kan? Saat dia menjabat jadi anggota dewan, diproses. Tapi nanti jadi melebar sih. Jadi kalau mau laporin, Bunda juga ngeliat videonya, ada kok tuh. Kalau Bunda nggak bisa ngelaporin karena nanti dipolitisir. Karena partaiku kan beda sama dia, nanti dia segala macam omongannya. Boyes tahu dari mana? Tadi sore aku udah jelasin tuh.